Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pertama-tama saya mengucap syukur, terima kasih kepada Gembala Bapak Pendeta Dr. John Petrus Gunawan yang pada pagi hari ini memberi kesempatan saya berdiri menyampaikan pesan firman di hadapan saudara. Saya bersama istri tercinta, kami datang dari Cikarang gitu ya. Nah, Bapak Ibu, nama saya Pendeta Yohanes Dani Bunyamin, gitu ya, Pak Deni. Gitu. Nah, pagi hari ini saya ingin berbicara tentang satu hal, yaitu menyelesaikan amanat agung Kristus. Nah, saudara, untuk apa kita ke gereja? Untuk apa kita menjadi Kristen? Saya percaya itu bukan tanpa tujuan. Setuju? Saudara menjadi Kristen, saudara percaya kepada Yesus. Supaya apa? Hidup saudara selamat. Baik selamat di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Saudara menjadi Kristen, saudara punya pengharapan. Hidup saudara lebih baik, hidup saudara selamat. Dan tentunya memperoleh hidup yang kekal. Amin. Setuju? Siapa di sini ingin masuk surga? Pasti semuanya ingin masuk surga, ya. Suatu waktu saya ditelepon ada seorang orang Kristen tapi jarang ibadah. Tiba-tiba dia masuk ICU karena sakit jantung. Nah, dia masuk ICU, yang sebelah kanan lewat, saudara, atau meninggal gitu ya. Yang di sebelah kiri lewat meninggal. Yang di depan meninggal. Yang di sebelah situ meninggal. Yang di sebelah sini meninggal. Dia takut gitu. Dia cari pendeta, dia telepon saya. Pak, boleh nggak Bapak datang ke sini? Saudara, dia di rumah sakit Husada, di kota sana, Mangga Besar. Saya dari Cikarang naik mobil, saya kejar dia. Ketemu dia, Pak, saya takut mati gitu. Jadi orang takut mati juga gitu. Nah, cerita yang lain suatu waktu ada seorang oma. Nah, di sini juga banyak oma-oma ya. Oma. Nah, oma ini tiap hari kerjanya begitu giat sekali. Sampai sering begitu giatnya kerja, lupa ibadah gitu ya, lupa cari Tuhan. Nah, suatu waktu oma sakit dan sekarat. Oma minta saya datang. Pak Pendeta datang, Pak Pendeta. Begitu ketemu, Pak Pendeta tolong doakan saya supaya saya mati masuk surga. Waduh, saya bilang enak banget sih Oma gitu ya. Ya kan? Setiap hari kerja cari duit, begitu mati mau masuk surga gitu ya. 1 bulan yang lalu saya ditelepon oleh seorang jemaat. Ya, dia punya anaknya masih muda, keluarga baru, umur 28 tahun. Pak, tolong doakan Pak, ya kan, anak saya ya kan, disebut namanya masuk rumah sakit gitu, dan pecah pembuluh darahnya gitu, sudah koma. Begitu saya sampai rumah sakit, ya kan, istrinya bilang, Pak, tolong doakan Pak, beri dia kesempatan supaya bisa bertobat, dan setelah itu dia mau dipanggil pulang nggak apa-apa gitu. Ya saudara, ternyata orang pada akhirnya takut juga ya kalau mau mati gitu ya. Tapi orang yang percaya Yesus, yang punya keyakinan, punya kepastian, saya percaya mereka siap menghadapi apapun yang terjadi. Amin. Sebab surga adalah bagian hidup kita. Nah, saudara, Matius 7 ayat 21, Tuhan Yesus berkata, bukan orang yang berseru-seru Tuhan, 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 dia yang masuk dalam kerajaan surga. Setuju gak? Betul kan? Tetapi dia yang melakukan apa? Tetapi dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Nah, sekarang pertanyaan, apa kehendak Bapa di surga? Buat kita orang-orang Kristen zaman ini. Sekarang, now. Hari ini saya ingin membagikan amanat agung, menyelesaikan amanat agung. Itu kehendak Tuhan pada zaman ini. Amin. Mari kita lihat Matius 28 ayat 19 sampai 20.
Kita baca bersama-sama Matius 28 ayat 19 sampai 20. Saudara, ini amanat agung, perintah agung. Ya, perintah terakhir sebelum Tuhan Yesus meninggalkan muridnya dan naik ke surga. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, kalau itu perintah harus dilakukan atau tidak? Halo? Kalau itu perintah harus dilakukan atau tidak? Harus. Setuju nggak? Kalau saya kerja sama Pak Gembala, Pak Dr. John, ya, Pak Dr. John kasih instruksi, saya bawahannya, karyawan kan Dr. John. Pak Denny, setiap minggu saya minta sama kamu harus ibadah. Harus saya turutin atau tidak? Halo? Harus saya turutin atau tidak? Harus. Kalau saya tidak turutin, apa yang terjadi? Pak John akan marah. Betul? Saya kasih perintah, kamu tidak lakukan. Saudara, pernah nggak kita berpikir, kalau Tuhan kasih perintah sama kita, harus kita kerjakan? Kita orang Kristen kadang-kadang anggap enteng. Ya enteng aja. Pokoknya ya selama hidup ya urusin diri sendiri, cari kesenangan diri sendiri. Nanti udah mau mati, panggil pendeta, doain pendeta supaya masuk surga. Hati-hati loh. Yesus bilang bukan kita yang siap hari Minggu, Tuhan, 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 tolong Tuhan, usaha saya lagi bangkrut Tuhan. Tapi Tuhan katakan, yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Apa kehendak Bapakku? Yaitu menyelesaikan amanat agung. Ya, oke kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu, pergilah, jadikan semua bangsa. Oke, kita belum kompak. Ya semua kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa kepada akhir zaman. Nah, oke, klik PowerPoint. Saudara, dari Matius 28 ayat 19 sampai 20 ini disebut perintah terakhir. Yaitu amanat terakhir sebelum Tuhan Yesus kembali ke surga. Dan itu harus dilakukan. Maaf ya saudara, jangan sampai nanti kita udah meninggal, udah didoain sama pendeta. Ngadep Yesus satu-satu di meja pengadilan. Yesus cuma tanya, apa yang kamu lakukan buat aku? Apakah kamu udah melakukan amanat agung perintah? Sepanjang hidup kita sibuk kan. Tapi kita tidak pernah cari Tuhan. Ya, oke. Ada 4 amanat kata kunci dalam amanat agung. Yang pertama yaitu pergi. Pergi untuk apa? Beritakan Injil. Injil adalah kabar baik. Di dalam Yesus ada pemulihan hidup. Setuju? Di dalam Yesus ada keselamatan. Setuju? Halo? Halo? Tadi kebaktian 1, setiap kali saya ngomong, mereka jawab gitu. Kebaktian 2, lebih banyak, harus suaranya lebih keras. Amin? Amin? Sekolah minggu tuh kalau amin, amin, gitu ya kan. Ya, saya mau melatih Bapak Ibu juga harus responsif gitu ya. Nah, Injil itu adalah di dalam Yesus ada pendamaian. Dan di dalam Yesus ada pemulihan, ada kesembuhan, ada keselamatan. Kabar baik itu. Kalau Bapak Ibu yang sudah mengalami, ayo kita beritakan sama orang lain. Supaya orang lain dibawa kepada Tuhan Yesus. Amin. Bukan kristenisasi. Tujuan kita membagikan sesuatu, kebaikan Tuhan, supaya orang bisa mengenal Tuhan. Keputusan ada di tangan Dia. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa memberitakan Injil? 1, dimulai dari kehidupan kita sendiri. Setuju? Kehidupan kita ya, kehidupan hari-hari.
belajarlah berbuat baik. Ya, berbuat baik, belajarlah hidup baik. Ya, jangan suka ngegosip, jangan suka ngejelekin orang lain, jangan suka menipu, jangan suka minjam gak bayar, jangan suka jelekin orang lain, ngomongin, jangan suka iri hati. Oh, banyak loh orang Kristen, di sini gak ada. Kok gak ada yang amin sih? Mesti kompak saudara, iya gak ada. Di tempat lain, banyak itu. Iri hati, si itu diberkati, kok saya enggak, ya kan itu. Padahal dia kerjanya lebih keras itu. Ya, ngomongin orang, gosipin orang, adu domba sana sini. Di tempat ini tidak ada. Amin. Ya. Kalau saudara hidup benar, itu kesempatan yang pertama. Saudara bisa membagikan kebaikan Tuhan bagi orang lain. Itu pergi beritakan Injil. Saya punya kesaksian, saya punya pembina di Pramuka, nah namanya Pak Mas Brata. Bapaknya baik, tapi ibunya cerewet luar biasa. Cerewet, bawel, galak, judes gitu. Itu dulu. Ya, satu waktu dia bertobat. Ya, dia bertobat dan akhirnya Tuhan pulihkan dia. Sekarang tetap bawel. Tapi bawelnya tidak pernah judes. Bawelnya selalu kemana-mana menceritakan kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Namanya Tante Tin Mas Brata. Kemana-mana dia cerita. Satu waktu dia telepon saya, Den, ya datang ya ke rumah Tante. Waduh, datang yang tumben-tumben nih kan. Takut-takut gitu. Enggak Den, Tante mau bikin persekutuan doa anak-anak muda. Ya udah saya datang dan memang dia sediakan tempat, dia sediakan makanan, dia servis anak-anak muda. Saudara, orang yang bawel, yang cerewet, yang judes bisa diubah Tuhan. Amin. Ketika hidupnya berubah, Tuhan pakai dia. Memberitakan kabar baik. Saya punya jemaat juga, sama tuh perempuan. Kalau ngomong tuh nyakitin orang. Tapi sekarang setelah bertobat, kemana-mana dia cerita tentang Yesus. Tetap bawel, tapi bawel buat kemuliaan Tuhan. Amin. Kehidupan. Kalau itu mulai dari diri sendiri. Dan setiap orang Kristen belajar untuk memberitakan kabar baik kepada orang lain. Yang kedua, jadikan muridku. Oh iya, saudara memberitakan Injil itu apa? Punya tujuan, jangkau jiwa orang. Tetangga saudara, ya kakak saudara, orang-orang dekat saudara. Jangkau dan bawa kepada Tuhan. Yang kedua, jadikan semua bangsa, jadikan orang-orang menjadi murid. Tujuan daripada kita jadi Kristen bukan hanya berhenti jadi orang percaya. Ini sebuah paradigma yang lama sekali ini. Udahlah kita jadi orang Kristen cukuplah, jadi aja. Gak usah tinggi-tinggi lah, gak usah ikut kelompok sel, gak usah doa lah. Apalagi sekarang nih mau pembangunan, udahlah gak usah lah. Kita kan gak punya apa-apa. Satu waktu, pada waktu Paul Choyonggi, gereja yang terbesar di Korea, itu Tuhan kasih visi, ya kan? Yaitu apa? Bangun gereja 10.000 orang. Waduh, dari mana Tuhan? Nah, gembalanya bicara, kan Pak Pendeta David Choyonggi, Paul Choyonggi bicara. Semua jemaat gak ada yang respon. Satu waktu tiba-tiba ada seorang jemaat di antara mereka yang paling miskin. Tiba-tiba dia naik ke mimbar. Dia bilang, Bapak Pendeta, saya jemaat yang paling miskin di tempat ini. Saya tidak punya rumah, saya ngontrak, lantainya tanah. Ini yang saya persembahkan. Dia membawa sebuah mangkok dan sumpit. Orang Korea makan pakai sumpit ya, mangkok. Ini harta saya yang paling saya miliki, yang lain saya nggak punya. Bapak Pendeta, saya persembahkan ini untuk pembangunan gereja Tuhan. Saudara, begitu dia bicara, tiba-tiba hadirat Tuhan begitu turun dan menggerakkan banyak orang.
Banyak pengusaha di sana yang kaya-kaya tapi pelit gitu. Tapi begitu mendengar dan melihat Tuhan pakai orang paling miskin di Korea itu, tiba-tiba mereka tergerak. Mereka kemudian berbondong-bondong, mereka angkat tangan. Pak Pendeta, kami siap bantu. Sampai akhirnya gereja itu terbangun. Kami 3 kali pernah ke sana. Besar itu, ya. Saudara, ayo kita belajar berjuang, bukan hanya jadi orang percaya, tapi harus jadi murid. Yang ketiga, baptislah mereka. Jiwa aja yang udah percaya Yesus, terima Yesus, harus dibaptis. Ada di sini yang belum dibaptis. Yang keempat, ajar mereka melakukan segala sesuatu yang kau perintahkan kepadamu. Ajar firman Tuhan, ajar saat teduh, ajar rajin beribadah, ajar berdoa, ajar doa pujian penyembahan. Ajar melakukan hal-hal yang baik, perbaiki karakter kita. Dan saya ingin sampaikan, semua sangat efektif kalau dilakukan di dalam kelompok kecil. Setuju? Setuju? Di kelompok besar kita kan nggak bisa perhatikan, tapi di kelompok kecil kelihatan itu sifat masing-masing. Di gereja bisa pakai topeng, tapi di komsel, kelompok sel tidak bisa pakai topeng. Kelihatan benar. Ya, tapi Tuhan mau supaya kita jadi Kristen, Kristen yang sungguh-sungguh, ya, nggak pakai topeng gitu ya. Kalau di gereja salam, di rumah ya kan itu. Ya, oke, klik. Nah, Tuhan janji ya, aku akan menyertai engkau. Nah, senantiasa sampai akhir zaman. Oke, saya kasih skema nih ya, klik. Nah, skema. Ya, 4 kata kunci itu. Waduh, nggak kelihatan ya. Kelihatan nggak? Aduh, saya nggak kelihatan ya. Gitu. Oke deh. Jadi, ya pertama yaitu penginjilan. Iya ya, saya ya. Oke. Yang pertama pergi beritakan Injil. Ini yang disebut dengan pemberitaan Injil, penginjilan. Saudara, dulu orang berpikir penginjilan itu ada, memang talentanya, panggilannya, karunianya. Tapi saya mau sampaikan, setiap orang, kalau saudara mau menyelesaikan amanat agung, saudara mau melakukan, saudara bisa dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil. Amin. Tidak perlu harus tunggu, harus kewajiban seorang penginjil. Semua jemaat pasti bisa. Di dalam kelompok sel itu sangat efektif gitu. Ya. Oke, kedua, ya kan, jiwa-jiwa yang sudah percaya Yesus, terima Yesus, itu pasti mengalami yang namanya kelahiran baru. Siapa yang pernah merasakan kelahiran baru? Loh, sedikit banget yang lain. Pada waktu kita percaya Yesus, terima Yesus, mengalami kelahiran baru, ada sukacita yang luar biasa, betul? Waduh, pertama kali jadi Kristen, Om tahu nggak? Ini mau ke gereja, mendung. Waduh gimana nih ya, saya berdoa dalam nama Yesus. Kan berhenti hujannya, berhenti Om. Pernah nggak ngalamin gitu? Aduh saya nggak punya uang nih hari ini, gimana nih Tuhan? Mau ke gereja nggak bisa, doa sama Tuhan. Tiba-tiba ada teman yang telepon, aku jemput ya gitu. Waduh luar biasa Tuhan, gak pernah seumur hidup mengalami gitu. Pengalaman-pengalaman rohani yang spesial. Ada seorang anggota Komsel, ya. Saya banyak bicara Komsel nih ya, supaya di sini juga terbiasa gitu ya. Kita setiap perkara kecil gitu. Gak pernah loh, dia mendoakan orang. Pada waktu dia lahir baru, dia doain orang, sembuh loh. Sembuh, waduh dia datang sama saya, Pak, sembuh Pak. Wah sukacita luar biasa. Dan terus dia giat sampai dia jadi ketua Komsel. Ya, jadi itu yang tahap yang kedua, yaitu baptis. Yang ketiga, ya naik lagi tahap yang ketiga, yaitu ajar mereka melakukan segala sesuatu yang kuajarkan kepadamu.
Ini yang disebut proses pemuritan. Mengajar orang percaya, ya kan, supaya mereka bertumbuh. Bertumbuh dari kanak-kanak, dari lahir bayi-bayi, dari kanak-kanak, bayi, kanak-kanak, jadi anak-anak, sampai dewasa. Tuhan mau kita bertumbuh. Saya ingin sedikit paradigma Kristen ya selama ini ya. Udah cukuplah ya kita jadi begini aja. Tidak. Semua harus bertumbuh. Gembala pembina kami berani berkata, hanya murid yang masuk surga. Ekstrim ya. Tapi saya renungkan betul loh. Saudara baca Alkitab. Yesus menyingkapkan rahasia kerajaan Allah hanya kepada murid. Betul nggak Pak? Betul kan? Enggak kepada banyak orang loh. Rahasia-rahasia kerajaan Allah itu kepada murid. Pada waktu Yesus terangkat ke surga, siapa yang menyaksikan? Para murid. Kalau saya ambil kesimpulan, malaikat berkata, nanti dengan cara yang sama, dia akan datang kembali ke dunia ini. Siapa yang dijemput pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kali? Siapa saudara-saudara? Siapa? Murid. Hati-hati loh, saudara jangan berpikir, oh gampang-gampang aja, yang penting kita jadi Kristen begini. No. Kita perlu bertumbuh. Nah, tahap yang keempat, yaitu orang percaya tersebut menjadi murid Kristus. Ini goal, tujuan yang Tuhan inginkan. Kita berjuang semua, susah payah gitu. Nggak gampang memuridkan. Nah, saudara bisa lihat di bawah ya. Jadi peristiwa yang pertama itu memberitakan Injil penginjilan. Tetapi mulai dari tahap kedua sampai keempat itu disebut pemuritan. Pemuritan, memuridkan, memproses supaya jemaat bertumbuh jadi murid berlangsung seumur hidup. Yang setuju katakan, yang setuju katakan, klik. Oke. Nah, saudara, ada seorang hamba Tuhan namanya Scott Morton. Scott Morton berkata, ada begitu banyak bayi-bayi rohani yang lahir baru. Bayi-bayi di dalam Kristus yang masih baru memerlukan bantuan untuk bertumbuh secara rohani. Sebagaimana bayi manusia memerlukan pertolongan untuk bertumbuh secara fisik. Setuju nggak? Kita kadang-kadang nggak fair sama Tuhan. Kita gampang-gampangan. Kita berjuang supaya kita sukses sekolah, sukses ekonomi. Tapi kita nggak pernah berjuang untuk menjadi seorang murid. Saya percaya kalau kita berjuang jadi seorang murid, kehidupan kita pasti jauh lebih baik. Amin. Setuju? Penginjilan itu seperti seorang ibu yang melahirkan anak. Bayi dilahirkan dari penginjilan. Seorang ibu melahirkan bayi, betul? Saya tanya sama ibu-ibu, bayi yang sudah dilahirkan, didiemin aja, mau besar silakan, mau hidup silakan, mau mati silakan, atau dipelihara, dirawat sampai dia dewasa. Yang mana ibu-ibu? Betul kan? Pernah nggak kita berpikir, kehidupan rohani kita perlu dirawat, dibangun sampai dewasa jadi seorang murid? Tuhan mau kita jadi murid, bukan hanya level orang percaya. Klik. Ini nih ya sampai di situ. Tuh bayi-bayi rohani, lucu ya kan? Lucu. Pak Petrus ada itu PowerPoint-nya, lucu tuh, lucu-lucu. Kalau kita lihat bayi-bayi kan punya anak kecil lucu-lucu gitu. Coba kita lihat orang Kristen yang baru bertobat, lucu-lucu. Om John, Pak Gembala, saya kemarin berdoa, ada orang sakit, saya doain kanker, sembuh loh. Wah dahsyat itu Om. Iya kok bisa ya Om ya? Gitu. Ya. Aduh Om, saya tuh
mau masuk kuliah tapi susah banget. Saya dua puasa, masuk tuh. Lucu kan, seneng kan? Kalau lihat ya orang-orang yang baru bertobat, berdoa, semangat sungguh-sungguh kan, betul nggak Pak? Sama seperti kita punya bayi. Lucu. Tapi apa mau terus-terusan begitu? 30 tahun lucu terus kan enggak kan? Dia harus bertumbuh. Jadi anak-anak, kanak-kanak. Ya, manis, ya kan? Pinter nyanyi, ya. Enggak tiap hari, coba punya anak tiap hari ngomongnya, nom cucu, ya, pipis, coba gitu ya. Aduh, saudara frustasi dah, punya anak 10 tahun, 20 tahun, cuma bisa begitu aja ya. Saudara pernah gak berpikir, Tuhan juga lihat saudara kekristenan kita tuh seperti gitu. Tuhan mau kita bertumbuh, amin. Nah yang kanan, tuh lihat tuh, umurnya sudah 60 tahun, tapi kelakuannya kayak anak-anak gitu. Kalau nggak disalamin Pak Gembala, nggak ditengok sama Pak Gembala, marah dia. Di sini nggak ada, amin. Yang keras dong, biar Pak Gembala tahu. Nggak ada, ya di sini begini-begini, ya mau dibongkar ya kan, ruangnya sempit, tetap datang ibadah, amin. Tangguh, itu jangan dikit-dikit. Ada tempat ibadahnya dibongkar, pindah ke tempat yang lebih enak, nggak begitu. Ya, Tuhan mau kita dewasa gitu. Nah, mentalitas Kristen anak-anak ya pasti ya kan, pastinya tidak akan mendapat kepercayaan yang besar dari Tuhan. Itu di Galatia 4 ayat 1. Mentalitas kekanak-kanakan. Bapak Ibu bisa lihat, Tuhan tidak mempercayakan sebuah pelayanan yang besar bagi anak-anak Tuhan, orang percaya yang mentalitasnya kekanak-kanakan. Nah, Tuhan mau kita dewasa, ya, klik. Nah, Tuhan mau kita dewasa. Inilah Kristen dewasa, murid. Kekristenan yang telah mengalami perubahan berpikir, perubahan kepribadian, perubahan karakter, sehingga sanggup membedakan mana kehendak Allah atau mana kehendak dunia. Apa yang baik, yang sempurna, yang berkenan kepada Allah. Setuju? Nah, klik. Ini pernyataan ini bagus nih, ya. Edwin Cole, siapa yang tahu di sini ikut komunitas pria sejati, ada nggak nih? Oh, dia. Edwin Cole pernah bertanya, kedewasaan itu tidak datang karena usia. Setuju nggak? Ada orang yang udah umur 60 tahun, kelakuannya masih kanak-kanak betul. Sedikit salah marah. Kalau nggak dilayani sama istri, marah. Terlambat seduh kopi, marah. Udah 60 tahun, di sini nggak ada, amin. Gak ada yang tersinggung gitu. Ya, kadang-kadang pembicara tamu enak Bapak Ibu, kan disinggung aja. Kalau gembala kan nyinggung kepahitan gitu. Kalau saya di tempat saya, ya saya suruh istri saya ya ini. Ya kalau saya ngomong kesinggung dia kan. Ya, nggak apa-apa ya Pak John ya gitu. Yang penting saudara jadi tangguh ya. Jadi orang percaya yang dewasa gitu. Tetapi dimulai dari penerimaan tanggung jawab untuk terus bertumbuh. Orang yang dewasa tuh dia punya tanggung jawab untuk menjadikan dirinya bertumbuh. Jangan segitu-gitu doang, seumur-umur segitu-gitu doang. Ya oke, tinggal 10 menit lagi. Nah ya kan kita komitmen. Ya, klik. Nah apa bedanya anak kecil sama orang dewasa? Bedanya di sini. Kalau anak kecil hanya bisa meminta. Tapi kalau orang dewasa itu memberi. Nah itu. Ya saudara bisa lihat ya. Di dalam kehidupan rohani saudara. Di gereja Tuhan, GBI Raja Wali adalah sumber anugerah Tuhan. Amin. Jangan suka menuntut. Gereja dong berkati saya. Gereja dong perhatiin saya. Pendeta dong ini. No. Itu anak-anak. Tapi kalau saudara mau dewasa, apa yang saya bisa berikan bagi gereja Tuhan? Amin.
apa yang saya bisa tabur. Meskipun kecil, gak masalah. Tapi itu yang terbaik yang Tuhan bisa sediakan. Belajar setiap perkara kecil. Kalau saudara belajar memberi perkara kecil, saudara pasti diberkati perkara-perkara yang besar. Ya, klik 3 alasan penting, ya 3 alasan penting ya. 3 alasan penting mengapa pemuritan itu sangat penting. 1, pemuritan itu mendewasakan agar setiap jemaat orang Kristen itu jadi murid Kristus. Amin. Saudara, kemari Tuhan mau dewasakan kita loh. Tuhan mau dewasakan kita. Supaya kita bertumbuh. Tidak peduli siapapun kita. Pak, saya kan umas, udah telat. Tidak. Saya punya umas. Ya, kita punya pelayan umas. Itu Mazmur, hafal Mazmur 91. Ayat 1 sampai 16 itu cukup banyak itu. Anak-anak muda jarang yang hafal. Tapi umas bisa hafal. Hebatnya. Dia lakukan itu setiap hari dia hafalin. Sampai 6 bulan hafal mereka. Dan dia tunjukin. Lagi kebaktian umas, Mazmur 1 terus sampai 16. Artinya apa? Punya semangat juang untuk terus bertumbuh. Jadi murid. Amin. Yang kedua, ya kan, kenapa pemuritan penting? Untuk menghasilkan kehidupan yang berbuah. Saya rindu kehidupan kita berbuah, menghasilkan buah yang baik. Buah pertobatan dari kehidupan saudara. Ya, tiap hari saudara mengalami buah pertobatan, kehidupannya tambah baik. Buah kebaikan hati. Biar orang lain tahu. Nah, ini sarana yang paling bagus untuk memberitakan Injil. Yang ketiga, buah jiwa-jiwa. Tuhan, lewat kehidupan saya, biar Tuhan pakai untuk membawa jiwa-jiwa kepada orang. Saya punya umas, salah satu umas, umurnya 99 tahun. Tanggal 25 Agustus nanti. Saya kebetulan peringatan sehubungan dengan peringatan gereja. Gereja 30 Agustus, dia 25 Agustus. Saya akan sama-sama dia, saya ajak dia naik. Saya bilang, Oma, kalau nanti sampai 100 tahun, saya ajak semua keluarga besar untuk bikin ibadah khusus. Umas 100 tahun. Pergi pulang, naik angkot, saudara. Pada waktu pandemi, sebuah jemaat, ya kan, nanti kalau kita kena bagaimana? Dia bilang begini, aku setiap minggu harus ya kan check up ya kan ke rumah sakit Siloam. Tapi dengar baik-baik. Di situ banyak virus. Sampai sekarang aku tetap hidup. Ya. Sampai sekarang aku tetap hidup. Kelihatannya sederhana, tapi itu menginspirasi jemaat yang lain. Dan sejak itu mereka mulai punya keberanian untuk beribadah. Amin. Tuhan bisa pakai siapapun dia kata kita. Yang ketiga, ya, mengapa pemuritan penting? Sarana melakukan kehendak Bapa di akhir zaman ini. Tuhan mau kita jadi murid. Amin. Melakukan kehendak Bapa di surga. Itu kehendak Bapa yang Tuhan inginkan. Hari-hari ke depan, saya undang worship leader sehingga bisa maju ke depan. Hari-hari ini, saudara, kalau saudara dengar baca di mana-mana, ya, saudara baca banyak hamba-hamba Tuhan, itu berbicara tentang akhir zaman. Kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat. Betul. Ya. Ada yang memprediksi tahun 2023. Ada yang tahun 2025. Ada yang tahun 2029. Saya punya teman itu namanya Pendeta Mesak Adu. Berani dia tahun 2030. Kita hidup tinggal 7 hari setelah itu kiamat. Saya bilang kamu pengajarannya berdasarkan
kurang sehat. Tapi satu hal yang saya ingin bagikan. Ya, ini pesan tahun 2033 adalah 2000 tahun. 2000 tahun memperingati amanat agung. Yesus diperkirakan meninggal tahun 33. Dan 2033 adalah 2000. Ada seorang hamba Tuhan dari Amerika, namanya Rick Warren. Dia berkata, Tuhan bicara sama dia, tahun ini, tahun penggenapan amanat agung. Sebab kalau amanat agung sudah digenapi, dia akan datang segera. Saya tidak berkata di tahun 2033 ya, tapi amanat agung digenapi. Kalau amanat agung digenapi, hari-hari kedatangan Tuhan Yesus sudah menjadi semakin nyata. Amin. Saya ajak kita semua, ayo siapkan diri kita dengan baik. Ya, amin. Kita seperti wanita itu, seperti wanita. Ya. Saudara, lagu ini yuk kita nyanyi dulu ya. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sekali lagi katakan, seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani.